hidupku. Ku mau menyembahmu, Kau Bapa yang baik, yang sungguh baik. Ku sembah selamanya. Ku mau menyenangkan Tuhan.
yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya kita bukan hanya bertahan, survive, tapi orang Kristen adalah orang yang bukan hanya sampai bertahan, but revival, kebangkitan terus itu terjadi. Saya percaya bahwa pencurahan Roh Kudus tidak terjadi hanya setahun sekali ketika Pentakosta. Kita dibaptis Roh Kudus sekali, tapi dipenuhi again and again and again. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Kadangkala kita mengikut Engkau Tuhan, kita kadangkala mengalami kelelahan ya secara fisik, bahkan kadangkala juga secara spirit juga kita mengalami kadang burnout mungkin. Tapi dengan kekuatan kuasa seperti handphone yang di-charge kembali, Anda akan mengalami terhubung kembali, terkoneksi dengan surga. Sehingga kenapa urapan Allah itu penting, kuasa Allah itu penting untuk kita again and again and again lagi, saudara. Karena kita akan di-charge kembali. Salah satu arti dari minyak ketika dioleskan, yaitu tanda kehadiran Allah, tanda persetujuan Tuhan, tanda kuasa dan berkat Allah dicurahkan atas setiap umatnya. Pada zaman dulu arti urapan itu hanya kepada orang-orang tertentu, orang yang diangkat menjadi raja, orang yang dipilih. Urapan itu adalah sesuatu yang seperti kita dipisahkan, seperti kita diasingkan, dan kemudian diurapi dengan kuasa. Sebab itu pada zaman dulu arti urapan, anoint, put, dikatakan menaruhkan minyak, itu hanya kepada orang-orang tertentu pada zaman dulu. Firman Allah berkata bahwa ketika ada orang yang menjadi raja, dia akan diurapi. Tanda, kuasa, otoritas, urapan termaterai dalam kehidupannya. Pada zaman dulu, saudara, firman Allah berkata, ada ayat yang berkata seperti ini dalam 1 Samuel 15. Kita tahu ketika pada zaman dulu Daud diurapi. Arti pengurapan itu adalah mencurahkan kuasa yang daripada Tuhan. Saudara, dicurahkan, ditandai untuk mengangkat seseorang, memisahkan seseorang, dan di situ materai ada kuasa yang luar biasa. Dalam 1 Samuel 15 ayat 1 dikatakan, berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Ketika dia diutus, Samuel diutus kepada Saul untuk mengurapinya, saudara. Dan pada 2 Samuel 2 ayat 4 juga, kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Jadi ketika Daud pun diurapi, kalau kita tahu bersama kisahnya, Samuel datang dan dia diurapi di depan saudara-saudaranya. Dia mengambil minyak dalam tabung dan kemudian mengolesinya. Tapi sebelum diolesi, saudara tahu kisahnya, datang yang lain, kakak-kakaknya, tidak ada suara yang berkata bangkit urapi dia. Padahal mereka orang hebat, mereka sudah biasa berperang, posturnya luar biasa. Tapi Daud adalah orang yang tidak ada bisa berkompetisi. Sebab itu saya tahu Bapak Ibu Saudara diurapi bukan karena kita hebat. Setuju boleh katakan amin. Kita ini biasa, saudara. Orang yang jauh lebih hebat dari kita banyak banget. Orang yang hebat dan punya banyak hal itu banyak banget. Tapi kenapa kita? Bukankah kita juga masih banyak kurang? Setuju boleh katakan amin. Kita masih banyak hal yang everyday kita fight. Tapi kenapa Tuhan pilih kita? Kenapa Tuhan pilih Pastor Daniel, Pastor Lily? Kenapa Tuhan pilih saya dan saudara? Bukan karena kita hebat. Di Amerika masih banyak orang-orang mungkin yang dibanding kita mungkin luar biasa. Di Indonesia masih banyak. Tapi saya juga selalu pikir, Tuhan, saya ini siapa ya? Sebab itu Daud, dia selalu tahu, who am I, Lord? Who am I? Dia selalu memandang ke atas, ke langit dan bilang, siapa aku ini, Tuhan? Every morning, setiap pagi Engkau mendatangi aku. Amazing. Setiap pagi
Engkau mendatangi aku. Sebab itu sebelum kita mengalami pengurapan, kita harus ingat kita dipilih dari sekian banyak. Yes. Dipilih. Tidak masuk kualifikasi harusnya. Oh iya, banyak kurang, banyak cacat di mana-mana. Tapi Tuhan memilih kita. Katakan bersama dengan saya, Tuhan memilih saya. Yes, Dia pilih kita, Dia pisahkan kita, sehingga respon kita ketika ingin melayani Dia, ketika Dia pilih kita. Anda, Bapak Ibu boleh lihat kalau dalam kisah ketika Yesus bertemu dengan orang-orang yang Dia panggil, oh Dia tinggalkan, bukan berarti kita tinggalkan pekerjaan. Artinya ada banyak hal yang jauh lebih penting mungkin daripada mengikut Yesus, tapi Dia tinggalkan dan dikatakan langsung, follow me, langsung mereka. Artinya bukan kita tinggalkan, ada ayat yang bilang kan, tinggalkan orang tuamu, tinggalkan semuanya dan ikut aku. Bukan berarti dan dikatakan tidak boleh orang tuamu mati, tidak boleh perlu menguburkan. Bukan, itu bicara tentang siapa yang lebih penting dalam hidup kita. That's why kita bisa sacrifice more, karena Yesus itu jauh lebih berharga. Setuju? Boleh katakan amin. Ketika Tuhan pilih kita, saudara, itu yang akan menentukan ketika kita bilang yes Lord. Padahal kita tidak tahu. Jadi kalau kita mengikut Tuhan dan melayani Tuhan kan bukan karena ada apa-apanya, tapi ya Tuhan, aku mau. Kalau kita ikut Tuhan, kalau kita melayani Tuhan supaya diberkati. Orang lain yang tidak melayani Tuhan itu banyak yang jauh lebih kaya dari kita. Saya ketemu dengan orang-orang pengusaha yang mereka bahkan bukan Kristen, tapi siapa kita? Kita dipilih. Oh ya, kadang kita. Sebab itu kekristenan itu bukan soal uang, bukan soal berkat, bukan soal apapun. Soal harta rohani, kepenuhan Kristus. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan, tapi aku datang memberikan kau kelimpahan. Itu bukan bicara uang materi, tapi kelimpahan dari surga. Setuju? Boleh katakan amin. Seumur hidup kita akan lihat tangan Allah menolong kita, menolong keluarga kita, menolong anak-anak kita, menolong orang-orang di sekeliling kita, menolong in every season, every part, every area in our lives. Kelimpahan surga tidak hanya bicara soal uang, tapi kehidupan roh yang nanti membawa kita sampai ke surga. Setuju? Boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Sehingga saudara, kalau kita diberi bonus, kalau kita diberi kesempatan lebih, bukankah itu harus membuat kita jauh lebih tersungkur? Setuju? Boleh katakan amin. Yes, saya percaya itu. Ketika ada orang yang tidak diberi kesempatan lebih, Bapak Ibu diberi kesempatan lebih, seharusnya lebih tiarap. Setuju? Boleh katakan amin. Karena kita bukan siapa-siapa. We are nothing. Ketika Dia pilih kita dan kita berkata, Tuhan aku mau. Kalau Daud ketika diurapi dan dia bilang, oh aku gak mau, kan layak. Samuel bangkit, mengoleskan minyak, tanda kehadiran Allah. Saudara, kemarin saya ke Ohio dan dibawa ke Philadelphia dan dibawa nonton di Lancaster, film tentang Daud. Setiap dia pergi berperang, dia selalu bawa kemenangan yang luar biasa. Dan selalu diucapkan, karena Tuhan menyertai, karena Tuhan menyertai. Apakah dia punya kekurangan? Ya. Tapi yang saya ingin bagikan, urapan Allah itu menolong kita. Amin. Bangkit dari setiap keterpurukan. Urapan Allah itu memberikan kita kuasa, memberikan kita kekuatan baru, recharge, terhubung dengan surga. Karena kadang-kala kita melayani dengan urapan tahun lalu, dengan urapan beberapa bulan lalu. Sebab itu ketika kita datang dalam hadirat Allah again and again, di situ saudara bukan membuat saudara lebih rohani, bukan, tapi membuat kita lebih mengerti, mengenal Dia, terbuka telinga kita, dikoreksi. Jadi bukan berarti kita kemudian ngawang, nggak nginjak tanah. Saya
diperlukan, saudara, urapan Allah itu akan membawa saudara bertemu dengan banyak orang dan ada belas kasihan. Saudara, arti daripada dalam Yakobus, saudara, dalam Yakobus dikatakan ketika ada orang yang sakit kemudian datang panggil imam untuk mengoleskan minyak. Salah satu artinya bukan untuk menyembuhkan secara fisik, tapi artinya untuk memberikan, minyak itu memberikan kita belas kasihan dari Tuhan. Dan orang yang sakit secara rohani itu disembuhkan. Yang pasti jasmani juga akan mengikuti. Setuju, boleh katakan amin. Karena yang terutama itu adalah rohani. Kemudian jiwa kita dipengaruhi. Ketika saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ada sukacita. Jiwa kita dipenuhi, tubuh kita pun kemudian dibangkitkan, dikuatkan. Sebab itu yang utama rohani, saudara. Ada ayat yang berkata itu, dan saya tahu mungkin kita juga tahu ayat itu. Ketika ada orang yang sakit kemudian kita panggil hamba Tuhan, nabi atau pendeta, dan kemudian kita akan didoakan, dan kemudian orang kan pikir artinya hanya sebatas yang sakit sembuh. Enggak, justru ketika urapan itu turun, belas kasihan turun. Ketika dioleskan minyak, rohani kita dikatakan disembuhkan. Tidak dicatat jasmani, tapi itu pasti mengikuti. Setuju, boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Salah satu arti kata pengurapan, anoint, dikatakan bahwa to put oil on somebody or on part of somebody's part of a religious or other ceremony. Jadi untuk menaruhkan minyak, mengoleskan. Pada zaman dulu mengoleskan minyak atau urapan itu awalnya itu gembala-gembala. Mereka kalau ada domba beneran, saudara ya, itu ada banyak binatang, ada banyak hama, itu ditaruh minyak supaya setiap ada kutu-kutu yang datang di telinganya itu, dia tidak masuk ke telinga dan membunuh domba itu, tapi dia akan jatuh karena licin. Sebab itu salah satu kata urapan itu artinya juga perlindungan. Amin. Karena kita akan bisa terbuka telinga rohani kita, sehingga kita menjadi lapar, menjadi haus. Mungkin kita melayani bertahun-tahun kan, kadang ada capeknya, kadang ada ya elah itu lagi, ya elah doa lagi, ya elah ibadah lagi. Saudara, ketika engkau diurapi, belas kasihan turun, saudara mengalami perlindungan sehingga telinga kita dibukakan. Tidak ada yang dapat mematikan rohani kita lewat telinga pendengaran yang tertutup. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Sebab itu ketika kita mengalami capek melayani Tuhan, mungkin kita cek lagi, mungkin kita perlu diisi lagi, again and again and again. Baptisan Roh Kudus setahun sekali, bukan seumur hidup sekali kita dibaptis Roh Kudus, tapi mengalami kepenuhan tidak hanya setahun sekali pada Pentakosta. Karena saya percaya every day, every morning Tuhan bisa mengurapi saudara. Di tempat tersembunyi ketika engkau sedang menyembah Tuhan, sedang tersungkur, minyaknya mengalir dan itu meluber kepada keluarga, anak-anak, pekerjaan, in every area. Yang setuju boleh katakan amin. Sebab itu pentingnya urapan Allah. Saudara, arti daripada urapan itu adalah mengurapi, menaruhkan minyak. Dan kemudian pada saat itu saudara banyak ayatnya, saya tidak akan share banyak, ada dalam Keluaran 40 ayat 15. Ketika pengangkat raja 1 Samuel 16 ayat 1, 12 ayat 13, terlalu banyak, tapi saya ingin membagikan bahwa urapan Allah itu yang akan memberikan kita kekuatan yang baru. Dan Anda akan melihat Anda bisa melayani Tuhan lebih kuat lagi. Kok aku tadinya takut atau banyak hal, urapan Allah itu turun dengan cara yang luar biasa. Saudara, arti daripada minyak yaitu kehadiran Tuhan. Dia setuju dengan kita. Surga dan kita, ketika kita setuju ada kekuatan kuasa. Karena Tuhan tidak pernah bekerja sendiri, tidak pernah dia mencurahkan kuasanya. Firman Allah berkata bahwa Allah itu bekerja dari yang tidak mungkin menjadi mungkin kalau kita percaya. Setuju boleh katakan amin. Kalau kita tidak percaya, tidak akan pernah terjadi sesuatu. Sebab itu diurapi. Kalau kita rindu, itu yang membuat minyak itu mengalir. Dikatakan tanda penghiburan, tanda berkat, tanda otoritas, tanda kuasa, tanda sukacita, perkenanan. Dan urapan Allah itu akan memberikan kita kekuatan yang baru.
Saudara, dalam perjanjian baru yang kita tahu lebih banyak berbicara ketika Roh Kudus mengalir dalam hidup kita. Roh Kudus itu pribadi. Mungkin nanti saya akan share di beberapa waktu ke depan, saudara. Sebab itu saudara, ketika kita ingin Tuhan urapi aku Tuhan, saudara akan melihat kekuatan kuasa Tuhan yang luar biasa. Dalam Lukas 4 ayat 18 dan 19, Roh Tuhan ada padaku. Kristus artinya yang diurapi. Antikristus artinya anti diurapi. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Untuk apa? Jadi ketika kita mau diurapi, kita dipilih yang pertama. Ketika kemudian kita berkata mau diurapi, dan kita tahu bahwa arti pengurapan bukan hanya membuat kita hebat secara rohani, tapi penyertaan Allah secara luar biasa. Dan buat apa kemudian kuasa itu? Dikatakan sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, dan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah dekat. Jadi ketika urapan kuasa Allah itu secara pribadi menolong kita, membangkitkan kita, jangan lupa ada part yang lain. Urapan Allah itu tidak akan pernah aktif ketika kita tidak pernah share something kepada orang, tidak pernah ingin membawa jiwa, tidak pernah ingin mendoakan orang lain, tidak pernah ingin melihat belas kasihan itu turun kepada orang lain. Kita tidak akan pernah melihat urapan Allah itu mengalir buat banyak orang di sekitar kita. Sebab itu tidak ada yang lain. Belas kasihan Tuhan itu menolong kita, tidak lelah. Share. Jangan pelit untuk bagikan kabar baik. Jangan pelit untuk cerita tentang Yesus. Kita tidak akan masuk surga sendiri. Urapan Allah itu. Sebab itu firman Allah berkata, Yesus berjalan berkeliling, berbuat baik, do good. Setuju, boleh katakan amin. Urapan Allah itu yang membuat kita melihat kuasa Allah dicurahkan secara luar biasa. Ada satu ayat yang saya ingin bacakan, saudara. Dikatakan seperti ini. Ketika urapan Allah itu turun, kita belum lihat banyak hal, ya kan? Tapi urapan itu sudah turun atas ibu, sudah turun atas keluarga ibu, dan sudah bekerja. Mungkin ibu lihat, kayaknya masih biasa-biasa, nggak pernah lihat apa-apa, nggak ada perbedaan. Bahkan kalau kita tahu Daud, dia sempat jatuh juga. Tapi saudara tahu apa yang membuat Daud kembali kepada Tuhan? Karena dia telah dipilih. Dan urapan Allah itu yang dihargai. Sebab itu dia bilang, Tuhan, tahta boleh diambil, tapi jangan pernah ambil rohmu dari aku. Dia nangis. Dia nangis. Dia tidak nangis ketika dikejar-kejar ataupun tahtanya mau diambil. Dia cuma bilang, Tuhan, jangan pernah engkau ambil rohmu dari aku. Karena dia tahu dari pertama urapan kuasa Allah sudah turun. Itu yang membuat dia kemudian apa? Urapan itu membuat kita diubahkan, bertobat, menyadari. Karena urapan itu berbicara pribadi, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Firman Allah berkata seperti ini. 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Ayat ini, saudara, ayat berikutnya. Sejak hari itu, jadi sejak hari Daud diurapi, dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Jadi saudara, ketika engkau diurapi, engkau melihat kayaknya masih biasa-biasa, iya kan Bu? Masih kembali bekerja, masih kembali banyak tantangan mungkin. Tapi jangan takut Bu, urapan Allah sudah berkuasa atas setiap kita. Dan Dia akan terus berkuasa atas setiap kehidupan kita. Bahkan akan meluber kepada anak-anak keluarga
keluarga kita. Saudara, sebab itu jangan berpikir, aduh saya sudah diurapi, kok kayaknya biasa-biasa, kok saya masih takut, kok saya masih banyak hal masih mengalami kegagalan, atau mungkin kalah, atau mungkin lemah. Tapi ingat, urapan Allah itu sudah ada. Daud ketika dia diurapi menjadi raja, belum ada mahkota. Sudah dijanjikan engkau raja, belum ada mahkota. Tapi dia tidak fokus kepada pencapaian, dia tidak fokus kepada apa yang Tuhan bisa kasih secara posisi. Dia tahu, aku diurapi oleh Tuhan harta yang lebih luar biasa. Dan waktu Tuhan dia bawa sampai ke istana. Setuju, boleh katakan amin? Boleh kita beri tepuk tangan yang pertama. Urapan Allah itu bukan hanya untuk raja atau sesuatu benda atau orang-orang khusus, tapi buat setiap orang yang rindu. Setuju, boleh katakan amin? Berapa di antara saudara yang rindu? Saya rindu banget, saudara. Dia adalah pribadi yang luar biasa. Boleh saya undang kita bangkit berdiri? Haleluya. Saya percaya setiap kita diberkati. Setuju, boleh katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang terbaik. Thank you sudah menjadi bagian dari Revival Worship Church. Dan kami sangat bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah bersama. Bapak Ibu, kalau Anda ingin menjadi bagian dari Reward Family, jangan lupa di bagian deskripsi tinggal klik. Anda boleh mengirimkan biodata dan boleh WhatsApp kami menginfokan bahwa saudara rindu menjadi bagian Revival Worship Church. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk membagikan kepada Bapak Ibu saudara yang lain. Mungkin Anda punya grup WhatsApp, jangan lupa untuk bagikan link ini. Semoga boleh banyak orang yang semakin diberkati. Bapak Ibu, jam 11 setiap minggu ada Reward Case. Jadi anak sekolah minggu boleh bersama beribadah di YouTube channel yang sama. Dan jika Bapak Ibu ingin memberikan persembahan atau ingin mendukung pekerjaan Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih dan berdoa biar Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Anda boleh klik juga di bagian bawah atau ada scan barcode, dan saya percaya berkat daripada Tuhan menyertai setiap kita. Sekali lagi, stay tune terus di Revival Worship Church Official YouTube channel. Dan saya percaya kita akan terus maju dan tidak akan pernah menyerah, karena Yesus kita luar biasa. Anda yang ingin mengirimkan beban doa atau ada ingin konseling, ada nomor juga yang tertera dan kami akan menelpon. Kita akan bersama berdoa. Yesus masih menjadi Tuhan yang menjawab doa kita. Maju terus, jangan pernah menyerah. God bless you. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah di akhir daripada ibadah pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini untuk ibadah yang kami boleh Tuhan bersama-sama mengikutinya. Kami percaya setiap firman yang kami dengar, itu Tuhan meteraikan dalam hidup kami. Dan kami mau Tuhan menghidupi firman itu. Saat ini jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, saudaraku. Tetap kuat, tetap semangat, dan semakin cinta kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sekali lagi. Amin.